warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya. Selamat berjumpa di acara Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta tahun 1446 Hijriah. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bersama Ustazah Bekti. Assalamualaikum Bu Bekti, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, sehat, alhamdulillah. Masih. Ya, ini masih puasa Bu? Masih. Sudah Ramadan ke-19. Ya. Pemirsa, sebelum kita berbincang lebih dalam, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sebelumnya saksikan tayangan berikut ini. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Yusri di acara Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Bu, topiknya apa Ibu hari ini? Topiknya hari ini adalah masih mudakah umur kita? Oke Bu, silakan dijelaskan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa dalam acara RDK ya, Ramadan di kampus SLB Pembina Yogyakarta, yang mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan oleh Allah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas Yusri, hari ini saya akan menyampaikan masih mudakah usia kita ya. Oke. Sesuai dengan surat yang saya baca tadi, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 15, itu disampaikan bahwa kita itu sebagai manusia dari kecil, tumbuh dari kecil, bayi kecil, kemudian hingga dewasa, dan sampai akhirnya kita menjadi tua. Nah, pada usia 40 tahun itu kita dianjurkan untuk berdoa seperti apa yang saya sampaikan tadi di surat Al-Ahqaf ayat 15, yang pada intinya pada usia 40 tahun itu ditafsirkan bahwa semua manusia itu mencapai puncak atau kualitas akal yang paling bagus ya, paling baik, kualitasnya paling sempurna. Kemudian selain itu juga dalam hal memahami dan memaknai kehidupan manusia itu dalam usia 40 tahun itu juga yang paling bagus. Selain itu pada usia 40 tahun kita mencapai pada pemahaman dalam kehidupan yang paling baik itu. Kemudian lalu mengapa nabi-nabi itu juga diangkat, dijadikan nabi itu pada usia lebih dari 40 tahun ya, karena itu tadi. Jadi di usia 40 tahun lebih itu adalah sudah matang-matangnya dalam cara berpikir. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan sebagai manusia setelah kita melalui atau sampai pada usia 40 tahun lebih? Ya mungkin saya sendiri sudah malah setengah abad lebih ya. Itu apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama kali adalah yang pertama kita harus banyak-banyak bertaubat. Kenapa? Karena
dari kecil sampai kita ini di usia ini, tentu saja kita banyak melakukan kesalahan dan juga dosa. Mungkin dosa-dosa itu dosa besar ataupun dosa kecil, dan kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja tentu saja banyak kita lakukan. Tidak ada manusia di bumi ini yang tidak pernah melakukan kesalahan ataupun dosa. Oleh karena itu, yang pertama kita lakukan adalah bertaubat. Bertaubat jadi taubatan nasuhah atau taubat yang sebenar-benarnya, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Oh, bentar Bu. Oke pemirsa, sebelum kita lanjut kita break dulu. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Yusri di acara Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Bu, silakan dilanjutkan. Ya. Seperti ayat tadi yang sudah saya ucapkan tadi, yang artinya bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang mau bertaubat dan mencintai orang-orang yang mau memperbaiki diri. Jadi istilahnya orang-orang yang pernah melakukan dosa besar, dosa kecil, maupun berbuat maksiat yang lain, itu seharusnya segeralah bertaubat kepada Allah, dan agar kita itu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita memperbanyak istighfar, dan yang ketiga kita banyak-banyaklah mohon untuk dimatikan dalam husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu artinya adalah akhir yang baik. Dalam hal ini biasanya husnul khotimah hanya ditujukan pada saat kita meninggal dunia. Tapi sebenarnya husnul khotimah itu banyak sekali diharapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai manusia tentu saja punya banyak permasalahan-permasalahan kehidupan, yaitu kita harus berdoa pada Allah agar berakhir permasalahan tersebut menjadi husnul khotimah dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, berikanlah aku husnul khotimah. Nah, dan yang ketiga, sebagai orang yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, banyak-banyaklah beramal soleh. Beramal soleh, amal soleh itu artinya kebaikan ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu diperbanyaklah. Misalnya contohnya kita menjaga sholat wajib maupun sholat sunat. Nah, sholat sunat itu kita jaga, seperti sholat sunat sebelum subuh, kemudian sholat sunat sebelum isya, itu adalah paling banyak pahalanya. Yang berikutnya apa yang harus kita lakukan, yaitu kita memperbanyak bersyukur kepada Allah, karena dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita itu, maka kalau kita bersyukur kita akan ditambah nikmatnya, seperti dalam firman-Nya, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur maka azab Allah sangatlah pedih. Dan yang terakhir adalah kita berusaha untuk memperbaiki diri agar mempunyai keturunan yang soleh dan kita buat pertanyaan nih Bu, bagaimana cara memperbaiki keturunan menjadi soleh? Iya, cara kita memperbaiki keturunan kita menjadi soleh ya paling tidak kita ikhtiar berdoa kepada Allah. Yang paling mudah saja yaitu Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, kemudian ada juga
ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya, karena apa tadi di surat Al-A'qaf itu yang artinya bahwa ya Allah, tunjukkanlah kepadaku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, juga kepada ibu bapakku, dan berikanlah kebaikan-kebaikan kepada anak-anakku agar menjadi anak-anak yang soleh, dan sesungguhnya aku bertobat serta aku berserah diri kepadamu. Itu salah satunya doa agar menjadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik atau anak-anak yang. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Kedua, Bu, mengapa harus memperbanyak istighfar? Ya, istighfar artinya adalah kita minta ampun pada Allah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Allah itu maha pengampun, sedangkan kita sebagai manusia itu banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan, ya, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, itu banyak sekali kita lakukan. Oleh karena itu kita harus sering-sering mengucapkan istighfar seperti Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu adalah istighfar yang pendek dan mudah kita lakukan serta kita ucapkan dimanapun kita berada. Iya, Bu. Baik, sebelum dilanjutkan apa yang mau ditayang berikut ini. Ciri-ciri orang beriman. 1. Menunaikan zakat. 2. Meladani Rasul. 3. Tawakal. 4. Sabar. 5. Menjalankan sholat dengan khusyuk. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Yusri di acara Ramadan di kampus SMP Negeri Pembina Yogyakarta. Nah, sampailah kita di ujung acara. Sebelumnya apa yang bisa disebutkan Ustazah? Oh ya, kesimpulannya bahwa kita itu sudah berumur tidak muda lagi ya, sudah berumur 40 tahun itu tidak muda lagi. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi itu berkata, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang bisa melebihi dari itu, maksudnya dari 70 tahun. Nah, oleh karena itu mari kita tingkatkan iman kita. Kita perbanyak taubat, istighfar, dan juga beramal soleh, ya, beramal soleh dan juga beramal jariah. Apalagi kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dengan kita bersyukur, maka hati kita akan tentram karena bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selama ini. Oke pemirsa, waktu jualah yang membatasi, kita semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di TIK Jogja Official. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. SMP